Teman-teman, kembali lagi di Tentang Guru Close Vision. Berpuasa di bulan suci Ramadan di dunia perantauan kota orang ini merupakan salah satu hal yang sangat berat sekali dan luar biasa bagi kita anak rantau, mau itu yang sedang bekerja, berkuliah, sedang bersekolah, dan lain-lainnya. Nah, mungkin ini sebuah tantangan dan challenge ya bagi kita anak rantau. Namun, bagaimana saja sih tips berpuasa untuk anak kosan selama di bulan suci Ramadan? Yuk, kita bahas. Tips yang pertama, tidur lebih cepat. Terkadang kita susah banget ya di kosan khususnya untuk tidur lebih cepat, untuk tidur lebih sore gitu. Misalkan di bawah jam 12 atau di bawah jam 11 itu sangat sulit sekali bagi kita anak kosan. Entah itu nanti ada tugas kuliah, tugas pekerjaan yang memang belum diselesaikan, itu sangat berat sekali. Namun bagaimana caranya di momentum bulan Ramadan ini teman-teman bisa memanfaatkan waktu untuk tidur lebih cepat agar nanti ketika sahur tidak kesiangan, dengan cara misalkan ketika teman-teman memiliki tugas atau dari tugas kuliah, tugas pekerjaan, tugas sekolah, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa diinisiasikan untuk dikerjakan, dicicil, yaitu sesuai dengan deadline-nya. Jadi jangan sampai SKS ya, sistem kebut semalam gitu. Jadi ini akan memperhambat istirahat di waktu malam hari teman-teman. Jadi kerjakan tugas itu dengan dicicil atau ditargetkan dengan deadline teman-teman. Jadi jangan sampai SKS ya, sistem kebut semalam, biar nanti teman-teman lebih bisa cepat tidur sebelum waktu jam 12 gitu ya, biar nanti sahurnya tidak kesiangan. Tips yang kedua, kreatif cara bangun. Ini susah banget rasanya kalau bangun sahur di kosan ya, beda dengan di rumah, itu pasti gebrag-gebragin sama mamah ya atau ibu untuk disuruh sahur gitu kan. Kalau di kosan ya Allah susahnya minta ampun gitu ya. Nah, kita harus kreatif nih untuk bisa kita bangun di sahur. Bisa kita minta tolong rekan kerabat kosan kita untuk membangunkan tidur, atau misalkan ada juga yang inisiatif ibu kosannya untuk ikut membangunkan anak-anak kosannya, atau misalkan susah juga nih bisa minta tolong teman untuk menelpon kita membangunkan sahur, tapi tetap susah aja gitu. Nah, sekarang kan banyak nih alarm yang memang lebih modern lagi, lebih kreatif lagi gitu untuk bisa membangunkan kita. Nah, tipsnya jangan sampai teman-teman menyimpan alarm di dekat badan kita agar kita tidak mudah untuk mematikannya. Jadi alarm nyala nih, terus karena dekat di badan kita atau di sekitar kita, kita mudah untuk mematikan dan tidur lagi. Nah, usahakan alarm ini jauh dari jangkauan kita agar kita ketika mematikan alarm bangun terlebih dahulu dan jalan untuk mematikan alarm tersebut. Jadi nggak tidur lagi ya ketika mematikan alarm. Jadi kreatif kita untuk cara bangun di sahur. Tips yang ketiga, persiapkan makanan di kosan. Jadi waktu sahur itu bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan makanan di kosan, apalagi kalau misalkan ada yang kesiangan ya, beberapa menit mau ke imsak, kita belum ngapa-ngapain nih gitu. Nah, siapkan makanan yang memang tinggal diangetin saja gitu agar nanti pas waktu sahur kita gampang dan mudah untuk makan gitu. Nah, kalau misalkan aku biasanya kan ada kompor dan rice cooker ya di kosan itu. Jadi pas waktu dibuka puasa itu, di momen buka puasa, aku nyiapin nasinya itu 2 porsi. Jadi 1 porsi untuk aku dimakan ketika buka puasa dan 1 porsi aku makan ketika di sahur. Jadi pas sahur itu tidak harus untuk masak nasi lagi. Nah, kompornya itu aku siapkan kompor gas. Jadi biasanya aku stok mie instan, telur, atau bumbu-bumbu yang lain yang memang siap saji dan tinggal diangetin. Jadi ketika sahur kita efektif untuk makan secara langsung gitu teman-teman. Jadi walaupun kita kesiangan, kita tetap berkesempatan untuk makan terlebih dahulu.
Tips yang keempat, manfaatkan masjid. Bukan berarti manfaatkan yang seperti apa ya teman-teman. Terkadang anak kosan itu pasti ada saja momen atau fase nggak ada uang untuk beli makanan gitu ya. Lagi cukup lah untuk beli makanan sehari-hari itu kurang gitu. Nah, manfaatkan masjid. Biasanya kan di masjid-masjid suka ada yang bagi-bagi takjil, terus ada yang bagi-bagi makanan berat untuk berbuka puasa. Nah, manfaatkan teman-teman untuk sambil ngebuburit, misalkan ngebuburit terus lihat masjid yang sedang kajian. Nah, bukan berarti kita niatnya untuk mencari makanan gratis ya, tetapi niatkan untuk beribadah juga. Sekali-kali kan kita mendatangin masjid untuk mencari ilmu, mengikuti kajian-kajian Islam untuk menambah ilmu agama kita. Nah, di sisi lain juga kan barangkali ada tambahan takjil atau makanan yang untuk memperhemat kita juga yang sedang kurang, misalkan uang sakunya. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga ya teman-teman. Tetapi ingat, niatkan untuk ibadah. Nah, sekaligus untuk mengisi waktu luang ketika menunggu berbuka puasa. Banyak ibadah. Nah, selama di bulan suci Ramadan ini, manfaatkan momentumnya untuk kita memperbanyak ibadah dengan cara misalkan hal-hal yang sederhana membuahkan ibadah, nilai ibadah, misalkan membaca ayat suci Al-Quran setiap waktu sholat, atau ditargetkan misalkan satu hari 1 juz agar nanti dalam 30 hari puasa teman-teman itu bisa menghatamkan 30 juz di Al-Quran, atau zikir sehabis sholat, terus mengikuti kajian-kajian Islami di sekeliling kosan kita. Kan selalu ada musola atau masjid-masjid terdekat ya. Nah, ikuti kajian-kajian Islami untuk menambah ilmu-ilmu agama kita gitu. Terus bisa juga misalkan teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti bagi-bagi takjil, terus kegiatan-kegiatan yang berbau Islami lah untuk mengisi waktu luang teman-teman agar tetap bernilai ibadah. Teman-teman, tips berpuasa di bulan suci Ramadan ala anak kosan. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih tips yang lainnya menurut kalian untuk mempersiapkan kita untuk mengisi waktu luang kita menghadapi bulan suci Ramadan ini agar tetap bernilai ibadah dan positif tentunya ya? Boleh tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya di Tentang Guru Close Vision. Sampai jumpa, bye!